Selamat siang teman-teman semua. Ketemu kembali dengan channel Mata Mual Toyota, channel yang membahas informasi otomotif, khususnya informasi mengenai Toyota. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan coba review Rush tipe yang G tahun 2022. Toyota Rush itu sendiri ada dua tipe, satu yang tipe G yang ini mobilnya, satunya lagi tipe yang S GR Sport. Masing-masing ada tipe transmisi manual dan otomatis. Nah, pada kali ini kita akan review adalah Rush G Automatic. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek fisiknya teman-teman. Seperti biasa, reviewnya akan saya mulai dari depan. Yang pertama kita cek pada lampu-lampu. Untuk lampu-lampu semuanya masih sama dengan tipe yang S, yang GR Sport ya. Untuk lampu besarnya dia sudah pakai LED. Dan demikian juga untuk lampu kecilnya dia sudah pakai LED. Untuk lampu sen dia pakai bohlam halogen berwarna kuning. Sementara untuk lampu besar dan lampu kecil tadi berwarna putih ya. Nah, sementara pada fog lamp dia pakai bohlam halogen berwarna kuning. Kalau kita lihat pada kisi-kisi grill radiator, semuanya sama dengan yang tipe S. Di sini ada list-list berwarna black piano dan dipadu dengan warna grey smoke. Kalau pada tipe GR Sport di sini masih ada tambahan bodi ya, bodi kit depan. Kalau untuk yang tipe J ini tidak available. Seperti itu. Kita lihat tampilan secara keseluruhan pada bagian depan tipe Rush G. Seperti ini teman-teman. Dari eksterior bagian depan kita bergerak ke eksterior bagian samping. Yang pertama kita cek pada ban ya. Untuk desain velg sama yang G dan yang S, bedanya di ukurannya. Kalau untuk yang S dia ringnya 17, kalau yang G ini dia ringnya 16, jadi lebih besar, tapi tetap sudah velg racing ya. Untuk sistem pengereman ban depan dia masih sudah menggunakan sistem pengereman cakram. Untuk ukuran bannya sendiri dia secara lengkap dia lebar bannya 215 mm, tinggi bannya 65 mm. Ring velg di angka 16. Sementara pada yang tipe S nya dia ring velg di angka 17. Jadi lebih besar untuk velg de tipe yang SGR Sport. Yang lainnya pada spion ya. Untuk spion di tipe G ini, untuk kacanya sudah bisa di setel, di setting dari bagian tombol di dalam atau electric mirror ya. Dan sudah retractable. Jadi melipat sudah bisa pakai tombol dari dalam
Nah, untuk tipe yang S ini sudah auto folding. Seperti itu. Untuk handle pintu sama modelnya, sudah pakai handle grip. Model handle grip ya. Cuma pada tipe yang S ini sudah ditambahi dengan smart entry, sementara yang tipe G belum include. Kalau kita lihat di bagian sampingnya, untuk tipe yang G ini belum ada tambahan body kit di sebelah sini. Dan dia belum ada tambahan-tambahan stiker GR ya. Bodi polos, sementara untuk tipe yang GR-nya itu ada stiker di sebelah sini, kiri kanan. Dan dia ada tambahan body kit di bawah sini untuk tipe yang GR Sportnya. Untuk pengereman ban belakang masih menggunakan sistem rem tromol tipe yang G ini. Untuk talang air sudah dilengkapi, untuk tipe yang G juga sudah dilengkapi. Untuk roof rail juga sudah dilengkapi. Seperti ini, sudah ditambahi juga ornamen list chrome pada jendela dari depan sampai ke belakang memanjang ya. Ini ya. Oke, jadi hanya beda di electric mirror, body kit dan stiker GR Sport serta pada smart entry. Dari samping kita bergerak ke arah belakang. Seperti ini tampilan keseluruhan yang tipe G-nya. Dari belakang dia juga sudah dilengkapi defogger ya. Pemanas kaca belakang sudah dilengkapi dengan high mode stop lamp, sudah dilengkapi dengan shark fin antena, rear wiper, kamera mundur juga sudah available ya. Untuk tipe G juga ada logo RAS dan di sini adalah logo tipe G. Nah, pada bagian belakang tipe RAS yang GR Sport di sini juga nanti akan ada tambahan body kit dan ada logo GR-nya. Seperti itu bedanya dari belakang, teman-teman. Tampilan keseluruhan untuk tipe RAS yang tipe G dari belakang. Dari eksterior kita akan bergerak ke sisi interior. Yang pertama kita lihat itu pada door trim pengemudi. Pada door trim pengemudi untuk handle pintu dari dalam itu sudah di chrome. Ini sudah electric mirror, ini tombol untuk electric mirror, ini untuk tombol ngelipat kaca spion, ngelipat dan membuka. Untuk power window sudah dilengkapi semua ya. Tapi yang otomatis itu hanya pada sisi pengemudi. Di sini ada tempat penyimpanan. Nah, kalau pada yang tipe S ini sudah dilengkapi dengan soft touch material ya. Jadi dia sudah ada busa dan dilapis dengan semi kulit. Nah, kalau tipe G ini dia hard plastik. Ini hard plastik nih. Ya. Seperti itu. Di bawah ada tempat penyimpanan, ada bottle holder dan ada tempat penyimpanan. Di sini ada speaker. Oke. Nah, kita coba bagian interior. Tipe yang S ini juga sudah soft touch material. Pokoknya yang warna krem atau putih gading seperti ini dia untuk tipe S nya semuanya sudah soft touch material ya. Sementara pada tipe G ini hanya hard plastik nih ya. Oke, nih. Nah, untuk menyalakan mesin dia sudah pakai tombol. Jadi untuk interior sebenarnya dia sudah keyless, hanya saja pada saat mau masuk ke dalam kabin, ke dalam mobil kita masih harus tekan untuk membuka pintu. Tapi kalau untuk nyalakan mesin atau mematikan mesin dia sudah pakai tombol seperti ini. Sudah dilengkapi dengan traction control ya. Oke, ini untuk on off ininya. Seperti itu. Untuk kisi-kisi AC seperti ini dia bersifat bulat ya, berbentuk bulat dan dilengkapi dengan ornamen-ornamen berwarna silver. Seperti ini. Pada sisi interior yang pertama sekali kita lihat adalah desain setirnya seperti ini. Dia 3-spoke dan pada bagian sisi kiri setir sudah dilengkapi dengan tombol-tombol untuk settingan di head unit, namun belum ada tombol untuk mengangkat atau menerima telepon ya. Jadi untuk mengangkat atau menerima telepon kita masih harus tekan tombol atau touchscreen yang ada di head unit. Nah, di tipe yang GR Sport di sini sudah ada tombol untuk mengangkat dan menerima telepon. Seperti itu. Nah, coba kita cek setirnya sendiri apakah ini sudah tilt and telescoping. Nah, ini hanya tilt steering, teman-teman. Jadi dia hanya naik turun, tidak bisa maju mundur.
Coba kita nyalakan mesinnya, seperti apa tampilan dari kombinasi meter pada saat mesin menyala. Seperti ini ya. Jadi untuk tombol ini sudah tachometer tapi masih pakai jarum. Speedo juga masih pakai jarum. Ada layar kecil di tengah untuk tampilan MID, multi information display-nya. Itu. Nah, kita sekarang bergerak ke arah center cluster. Di center clusternya sendiri dia sudah dilengkapi dengan monitor head unit ya. Namun bedanya pada tipe yang SGR, head unitnya yang G itu belum bisa connecting dengan handphone kita, belum ada Miracast-nya ya. Sementara pada yang S itu sudah include, jadi sudah bisa kita hubungkan pesawat telepon kita ke head unit di tipe GR Sportnya. Nah, sementara di sini juga dia ada logo GR Sport. Di sini ada logo GR Sport untuk yang tipe GR-nya ya. Dan pada saat head unit dinyalakan, dia langsung kelihatan logo GR Sport. Dan demikian juga dengan di armrest. Headrest bagian depan ini sudah dilengkapi dengan logo GR Sport. Logo GR maksudnya. Seperti itu. Sementara pada tipe yang G ini dia masih polos. Kita dari center cluster untuk head unit kita turun ke bagian bawah. Untuk tampilan AC seperti ini, dia sudah digital juga. Dan dia sudah pakai model bukan tombol tuas lagi ya, sudah mirip-mirip dengan tipe yang GR Sport. Di bawahnya ada colokan untuk handphone. Seperti ini. Ada tempat-tempat penyimpanan barang di bawah. Ini untuk tipe yang automatic. Sini ada tempat penyimpanan barang. Masih pakai handbrake ya. Untuk konsol box dia masih menggunakan bahan dari hard plastik. Sementara pada tipe yang S ini sudah dilengkapi dengan soft touch material. Seperti ini tampilan untuk isi dari konsol boxnya, lumayan besar teman-teman. Sini ada tempat penyimpanan barang. Pada tipe yang G ini semua ornamen-ornamen yang berwarna putih gading ini semuanya terbuat dari hard plastik. Nah, cuman warnanya sama dengan yang tipe S manual atau SGR Sport ya. Semuanya ini sama warnanya, beda di bahannya saja. Kalau yang SGR itu dia sudah terbuat dari soft touch material ya, jadi ini sudah seperti kulit dilapis busa. Nah, kalau ini untuk yang tipe G ini masih terbuat dari hard plastik. Sama nih semuanya, sama yang di door trim juga sama. Kalau yang SGR ini sudah dilapisi dengan soft touch material, bahannya seperti kulit dan dikasih lapisan busa. Jadi untuk armrestnya di sini dia lebih lembut untuk tipe yang GR Sportnya. Dari arah center cluster kita bergerak ke plafon di bagian penumpang depan. Yang pertama di plafon pengemudi seperti ini. Dia dikasih sun visor tapi masih belum ada untuk kaca rias. Kita ke tengah ada tempat kacamata, lampu ya, lampu kabin seperti ini ya, gitu. Oke, dilengkapi dengan spion dalam. Nah, coba kita cek pada sun visor pada penumpang depan sudah dikasih kaca rias seperti ini ya. Terdapat handle grip karena terbilang tinggi ya, jadi diperlukan handle grip. Hanya saja ini hanya terdapat pada sisi penumpang depan. Pada sisi driver sendiri dia tidak include, kosong. Dari interior bagian depan kita bergerak ke interior baris kedua. Yang pertama kita cek di door trim ya. Sama ini terbuat dari hard plastik. Handle pintu sudah di chrome. Ada cup holder di sini. Di sini dikasih ornamen-ornamen warna chrome ya. Ada bottle holder, ada tempat penyimpanan barang dan ada speaker. Nah, ini bukan dijahit ya, ini hanya desain jahitan, tapi ini sebenarnya bahannya
hard plastik, cuma dibuat desainnya seperti desain jahitan. Coba kita cek pada, kita lihat interior di barisan kedua seperti ini tampilannya. Jadi kalau untuk ras ini, kalau untuk kenyamanan di dalam kabin harusnya tidak begitu ada masalah ya, karena memang untuk posisi duduk baik pada baris pertama, kedua, dan ketiga itu cukup lega ya. Dan tinggi dari plafon juga sangat memadai. Jadi buat pengguna-pengguna yang tinggi badannya terbilang tinggi, tidak perlu khawatir, pasti masih bisa duduk dengan kondisi nyaman. Oke, kita cek pada konsol box di tengah, ada tempat cup holder di sini ya. Namun belum pada tipe G ini belum dilengkapi dengan output untuk charger. Sementara pada ras yang GR Sport sudah dilengkapi. Untuk kisi-kisi AC-nya seperti ini. Dia cukup rapi ya. Di ini untuk nyalainnya. Ini untuk setelan tingginya, ada lampu kabin di sini. Oke. Dikasih handle grip untuk penumpang baris kedua dan kiri kanan ada dilengkapi ya. Untuk kelengkapan airbagnya sendiri, baik tipe yang G maupun tipe yang SGR Sport, itu sama-sama dilengkapi dengan airbag 7 unit ya, 7 unit airbag pada setiap kendaraan. Yang pertama itu ada di pengemudi, penumpang depan, sama keni pengemudi ya. Di joknya sendiri ada kiri kanan, jok bagian depan ya, kiri kanan. Terus di pilar paling belakang juga masih dilengkapi dengan airbag. Jadi untuk sistem keamanan sebenarnya airbag ini sudah sangat-sangat aman. Seperti itu. Interior baris kedua, kita bergerak ke interior baris ketiga. Untuk akses masuk ke baris ketiga itu, jok baris kedua itu harus dilipat dulu, dimajukan ke depan ya, karena memang dari situ untuk akses masuk seperti ini ya. Ini cukup lega untuk akses masuknya sendiri. Nah, ini joknya seperti ini, joknya dibagi dua ya, jadi dia nggak nyatu sampai sini. Ini dibagi dua, jadi untuk kondisi-kondisi tertentu ini bisa dilipat untuk tempat barang, di sini tempat duduk. Pada sisi kiri dan kanan dilengkapi dengan bottle holder dan tempat penyimpanan barang. Di sini ada handle grip juga kiri kanan. Sudah dilengkapi dengan isofix ya, sama dengan yang tipe S juga sudah dilengkapi. Nah, di sini masih dilengkapi dengan speaker. Seperti ini. Hanya saja pada ras tipe yang G ini belum include untuk colokan handphone. Kalau tipe yang GR Sport pada sampai baris ketiga itu dilengkapi dengan colokan handphone. Jadi ada tiga baris penumpang itu dilengkapi semua dengan colokan handphone. Kalau tipe yang G ini hanya berada di baris pertama. Di interior baris ketiga kita bergerak ke arah bagasi. Untuk membuka pintu bagasi di sini sudah tidak ada pakai handle pintu ya, semuanya sudah elektrik. Jadi tinggal tekan tombol di sini seperti ini. Jadi ini tombolnya nih, tinggal ditekan dia terbuka. Jadi kalau misalnya aki terputus, otomatis pintu belakang tidak bisa dibuka. Seperti ini tampilan dari bagasi. Cukup lega ya teman-teman. Kalau misalnya perlu untuk membawa barang yang lebih banyak atau katakanlah lebih besar ukurannya, ini joknya bisa dilipat ke atas, ke depan, sorry. Dan ini bisa dilipat secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya orangnya agak lumayan banyak dan penumpangnya barangnya agak lumayan banyak, ini cukup dilipat satu saja seperti ini. Atau kalau memang perlu space untuk ukuran barang yang besar, bisa dilipat ke depan juga semuanya. Seperti ini tampilan dari bagasi setelah jok baris ketiga dilipat. Cukup lega ya teman-teman. Ini untuk kondisi-kondisi emergensi tertentu saja. Artinya jika memang kita hendak membawa barang dalam ukuran yang sangat besar,
jok barisan ketiga bisa dilipat sampai kondisinya seperti ini. Nah, untuk membuka atau menurunkan ban serap itu kita dari sini. Nanti dikasih toolset untuk engkol sama dongkraknya. Dari sini kita masukinnya ya. Untuk ban serap seperti ini. Seperti ini. Nah, cuman kalau kita di auto 2000, nanti ini akan terpasang cover. Kebetulan mobil ini belum dipasangin. Seperti ini. Karena yang dari tipe kita itu adalah tipe yang Lux, sudah include cover ban serap. Ban serap yang terpasang itu adalah sama ukuran dan sama desain dengan ban yang terpasang. Jadi 55 ban itu semuanya Velg Racing. Demikian review kita kali ini teman-teman. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua.